لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد أما بعد قال الله تعالى في الكتاب الكريم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألف المسجد ألفه الله صدق الله العظيم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jemaah pula yang saya muliakan, para alim ulama kami, tengku-tengku kami, saudara kami, orang tua kami yang dituakan di tempat ini, bapak saudara sekalian. Masih kita Nizamuddin, bukan saya ya Pak, saya ini tak tahu apa-apa, tak ngerti apa-apa. Masih kita Nizamuddin menyebutkan bahwa azas kerja dakwah itu ada di mahallah. Azas kerja dakwah ada di mahallah kita. Sekali lagi, azas kerja dakwah ada di mahallah. Di mana Pak azas kerja dakwah? Di mahallah. Satu halqah mahalanya 15. Satu halqah mahalanya 15. Dan semua mahala yang 15 ini hidup 5 amal semua. Satu halqah 15 mahala, 15-15-nya semua hidup 5 amal. Kira-kira halqah ini kuat apa lemah? Kuat apa lemah Pak? Kuat. Mahalanya kuat apa lemah? Karkutnya kuat apa lemah? Karkutnya kuat apa lemah Pak? Ini kunci pemahaman. Kalau halqah-halqah yang lain macam gitu juga, kira-kira markas daerahnya kuat apa lemah? Kalau markas-markas daerahnya macam gitu juga, kira-kira markas provinsinya kuat apa lemah? Kalau markas provinsinya macam gitu juga, kira-kira markas negaranya kuat apa lemah? Kuat. Jadi jemaah ikhlas, sekali lagi ini kunci pemahaman. Semua kerja dakwah ini bergantung kepada mahallah. Kalau mahallahnya kuat, semua jadi kuat. Ahbabnya pun jadi kuat. Ahbab kuat ini macam mana? Ahbab kuat ini tahan banting. Dari kaya jatuh miskin, dakwah jalan terus, namanya ahbab kuat. Dari miskin jadi kaya, dakwah jalan terus, jemaah, tak terkesan dengan kekayaannya, namanya ahbab kuat. Walaupun ada masalah keluarga, mertua nggak suka, awal-awal istri nggak suka, dakwahnya jalan terus apa enggak? Jalan. Ada masalah dengan orang kampung nggak suka, kira-kira dakwahnya berhenti apa jalan? Jalan. Walaupun ada masalah dengan sesama ahbab, kira-kira dakwahnya jalan apa berhenti? Jalan. Tali masjid buat nggak? Tali masjid buat nggak? Buat. Musyawarah harian buat nggak? Jaulah 1, jaulah 2 buat nggak? Keluar 3 hari buat nggak? Malam musyawarah mingguan halqah hadir apa nggak? Hadir. Musyawarah mingguan markas hadir nggak? Malam markas hadir nggak? Ini ahbab kuat. Dari mana asalnya? Mahallah yang kuat.
Sekali lagi Pak, ini kunci pemahaman. Sebaliknya satu alkoh mahalanya 15 mahala ini tak ada satu pun yang hidup 5 amal. Paling hidup cuma tali masjid. Alkoh 15 mahala, tak ada satu pun yang hidup 5 amal. Paling yang hidup tali masjid, syawaroh. Kira-kira alkoh ini kuat apa lemah? Ramilah Pak, alkoh ini kuat apa lemah? Lemah. Mahalanya kuat apa lemah? Karkunnya kuat apa lemah? Lemah. Ini kunci pemahaman. Kalau semua alkoh macam gitu, kira-kira markas daerahnya kuat apa lemah? Lemah. Kalau semua markas daerah macam itu, markas provinsinya kuat apa lemah? Kalau markas provinsinya semua macam itu, markas negaranya kuat apa lemah? Sekali lagi, ini kunci pemahaman. Ajas kerja dakwah di mahala. Kalau mahalanya kuat, semua jadi kuat. Kalau mahalanya lemah, semua jadi lemah. Karkun lemah, jamarikullah. Tersinggung satu kalimat aja 5 tahun gak datang ke markas. Sakit kali hatiku. Masa aku nih dibilang penghalang hidayah? Bapak ini udah berdiri di tangga. Karena bapak gak naik tangga, orang yang di bawah bapak tak bisa naik. Ini penghalang hidayah bapak nih. Tak mau keluar 4 bulan tiap tahun. Sakit kali hatiku. Padahal aku dengan orang tua, dia masih kencing di celana, aku udah malang melintang dalam kerja dakwah ini. Tak beradab dia sama aku. Selama dia ada di markas, sampai kiamat pun aku nggak akan datang lagi ke markas. Nah, ini karkun lemah Pak, bukan karkun lama. Karkun lemah. Karkun lemah, dari kaya jatuh miskin, tumbang. Dari miskin jadi kaya, tumbang juga. Nah, kena masalah keluarga sedikit, tumbang. Kena masalah dengan orang kampung sedikit, tumbang. Itulah kena masalah dengan ahbab tuh 5 tahun nggak datang ke markas. Gimana itu? Karkun lemah datang nggak musyawarah mingguan halqah? Jaulah 1, jaulah 2, keluar 3 harinya istiqomah apa enggak? Gimana itulah. Jadi kalau Amir Sab kami Dr. Fahmi Hidayat bilang itu karkun lemah ini makominya mati, nggak memberikan waktunya ke masjid, macam orang yang nggak bekerja. Kalau orang nggak kerja ya nggak dapat gaji. Tapi kalau masuk masjid buat makomi, ini orang kerja, bakal dapat gaji. Gajinya apa? Gajinya ya Allah keluarkan dia 4 bulan jemaah itulah. Jadi ahbab-ahbab nih tak mau diajak keluar, payah diajak keluar, tak bisa diajak keluar, bukan karena dia punya masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah entah apa-apa aja. Masalahnya satu aja, makomnya mati. Jadi kita pun kalau ada datang menaskil satu orang, gimana makomnya? Alhamdulillah Pak, 3 tahun dah nggak nampak. Adalah kita pun dah malas. Karena dah tahu kita jawabannya, tak apa-apa nanti dibilangnya. Dan jamarikulah, saking sayangnya masih kita kepada kita. Bapak jangan marah ya Pak, saking sayangnya masih kita kepada kita. Maulana Umar Parampuri rahmatullahi alaih menyebutkan orang-orang ahbab karkun-karkun yang makominya mati, ini kalau nanti Dajjal datang,
orang ini bakal jadi pengikut Dajjal. Mudah-mudahan kita semua jadi pengikut Imam Mahdi. Apa ciri-ciri pengikut Imam Mahdi? Colek berangkat. Ciri-ciri pengikut Imam Mahdi, colek berangkat. Ini enggak usah kan dicolek, udah digoncang-goncang pun enggak berangkat-berangkat juga. Ya Allah, ya Tuhan. Macam mana mau jadi pengikutnya Imam Mahdi? Jadi Pak, ini masanya sudah dekat. Dulu kita nggak pernah dengar tuh amlah. Tapi belakangan ini masa-masa datang amlah. Saya tanya kepada Maulana Ali Mahfuji Suruh Indonesia, Maulana tuh amlah tuh artinya apa? Beliau mengatakan amlah itu Pak artinya pegawai tetap. Pegawai tetap. Kemarin dia sampaikan juga di Bayan Mas Turo. TNI, Polri, pegawai tetap juga. Baru nikah, malam pertama lagi berdua sama istri di kamar. Tahu-tahu datang telepon atasannya. Kamu dalam waktu setengah jam mesti sampai di kantor ini. Apa jawabannya? Siap down. Celana yang udah turun pun naik lagi Pak, berangkat. Nah itu amlah dunia. Bapak-bapak ini mudah-mudahan Allah pilih jadi amlah akhirat. Lebih dahsyat lagi dari itu. Tengok tuh para sahabat dulu. Baru pulang dari Uhud. 70 luka parah. 70 syahid, 70 luka parah. Berapa lama di Madinah? 1 hari aja. Besok Nabi suruh berangkat lagi. Perang Hamraul Asad. 1 hari aja di Madinah. Dan sabda Nabi, semua ahli Uhud berangkat. Selain ahli Uhud tak boleh berangkat. Berapa lama di Madinah? 1 hari. Yang nggak bisa jalan Pak digendong. Nah itu amlah, pegawai tetap. Ya Allah. Ini Pak, kerja dakwah ini makanya bisa sampai di sini karena korban orang-orang terdahulu. Suruh Indonesia jumpa dengan satu orang mewat namanya Meiji Jubaidi. Hidup semasa Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Meiji Jubaidi ini 4 bulannya 40 kali dah. 4 bulan 40 kali. 40 hari tak terhitung lagi berapa banyak. Dan Meiji ini pernah mengatakan, pernah kami keluar 40 hari, makan selama 40 hari itu cuma 4 kali. Nanti kami pulang wapsi ke Nijamuddin, pulang Nijamuddin, belum lagi membayar wapsi. Maulana Ilyas sudah datang. Meiji itu jemaah mau berangkat, amirnya nggak ada, Meiji bawa lagi. Nah itu amlah Pak. Amlah. Nggak ada permisi pulang ke rumah sebentar. Macam sahabat. Baru pulang dari jihad, Nabi suruh berangkat lagi. Semua berangkat. Satu orang sahabat usul kepada Nabi, ya Rasulullah, rute yang kami jalan ini lewat di rumahku. Rute yang kami jalan ini lewat di rumahku. Boleh gak ya Rasulullah? Aku nanti masuk ke rumah sebentar. Bukan mau ngapa-ngapain ya Rasulullah. Coba mau ngasih tahu istriku, aku ini berangkat lagi. Maka Nabi pun mengizinkan. Singkat cerita, jalan sampai rumahnya, masuklah dia. Begitu sahabat ini masuk, istrinya sahabiah nangis Pak melihatnya. Ya Dek, kenapa kau nangis Dek? Apa kau tak rela abang berangkat lagi? Apa jawab sahabiah ini? Istrinya jawab, aku ini bang nangis bukan tak rela abang berangkat lagi. Aku ini nangis karena malu bang.
mau kemana mukaku ditaruh katanya. Itu kawan-kawan abang yang disuruh Nabi berangkat lagi, semua berangkat, nggak ada satupun yang lapor sama istrinya, cuma abang aja yang lapor sama istrinya. Mau kemana aku taruh mukaku katanya. Maunya istri-istri saya, istri kita ini macam gitu semua ya. Oh, ya Allah, maka nih pagi ini nggak ada lagi yang pulang, semua berangkat nih malah itu. Ya Allah ya Tuhan. Mudah-mudahan Allah pilih saya kita semua jadi amla pekerja dakwah, pegawai tetap sampai hari kiamat, jadi pengikut-pengikutnya Imam Mahdi. Ini udah dekat Pak, udah dekat, makanya ada amla. Ingat nih Pak perkataan saya, jangan sampai bapak apa ini digoncang-goncang pun nggak berangkat ya Maligullah. Colek berangkat. Doakan saya supaya gitu juga jangan dulu. Ya Allah ya Tuhan. Tapi kalau makomnya mati mana bisa? Ya berikutlah. Ini kunci. Jadi kalau mahalnya kuat, semua jadi kuat. Tapi kalau mahalnya lemah, semua jadi lemah. Coba berikutlah. Maka tidak ada pilihan lain, cuma ada satu pilihan saja. Kita mesti menjadikan mahala kita mahala yang kuat. Siapa menjadikan mahala yang kuat? Yang hidup 5 amal, hidup 24 jam. Bagaimana caranya? Supaya mahala kita jadi mahala yang kuat. Lagi-lagi ini perkataan Masih kita Nijamuddin, bukan saya tak tahu apa-apa. Masih kita Nijamuddin menyebutkan inti kerja dakwah di mahala. Inti kerja dakwah di mahala 2. Yang pertama musyawarah harian, yang kedua 2,5 jam UMM. Dan dulu Pak, suro kita Indonesia, almarhum Pak Cecep Firdaus, semoga Allah lapangkan dan terangi kubur beliau. Beliau minta di seluruh Indonesia ini semua 2,5 jam berubah menjadi UMM. Sendirian pun bisa buat UMM. Itu almarhum Pak Cecep Firdaus, cita-citanya macam itu, supaya seluruh Indonesia ini 2,5 jam berubah menjadi UMM. Ya Allah ya Allah. Jadi Pak, 2 ini aja, musyawarah harian 2,5 jam UMM. Apalagi kalau bisa sampai 8 jam. Ini 2,5 jam UMM ini Jamarikullah dan musyawarah harian. Kalau ibaratkan manusia, musyawarah harian ini macam otaknya manusia. 2,5 jam UMM macam anggota tubuhnya. Satu orang manusia, otaknya jenius, cerdas, anggota tubuhnya kuat, tangan kakinya kuat, semuanya sehat. Kira-kira bisa menghasilkan kerja nggak? Bisa nggak Pak menghasilkan kerja? Jadi macam itulah mahala yang kuat. Musyawarah hariannya bagus, UMM 2,5 jamnya bagus, maka semua takaja akan tunai. Kerja masturot hidup di mahala itu, kerja pelma hidup di mahala itu, hikmat kepada ulama hidup di mahalanya itu. Gimana pula? Orang-orang kampung berduyun-duyun keluar di jalan Allah tiap bulan. Gimana pula? Jamaah-jamaah rangka berubah menjadi jamaah jadi. Ini rangka terus bertahun-tahun, lama-lama busuk rangka itu ya kan, apa pun tak ada. Gimana pula? Jadi kalau 2 ini bagus Pak, 2 ini bagus. Masa kita mengatakan kalau 2 ini bagus, otomatis yang lain akan hidup.
Bagus saja dua ni musyawarah harian dengan 2,5 jam UMM, maka taklim masjid, taklim rumah otomatis hidup. Jauhlah 1 hidup, jauhlah 2 hidup, keluar 3 hari hidup. Keluar 40 hari dari mahala sendiri, 4 bulan dari mahala sendiri, IPB dari mahala sendiri. Akhirnya negeri jauh dari mahala sendiri. Selama 2 ni hidup dengan baik, kuat. Apa yang 2 tadi, Pak? UMM 2,5 jam. 2 nih akan hidup taklim mingguan masturonya, hidup taklim rumahnya, keluar masturo jam 3 hari, 10, 15 hari, 40 hari, IPB negeri jauh. Hadraji Maulana Sa'ad Amir Sab kita seluruh dunia mengatakan, jangan pernah kamu mengatakan mahala kamu sudah hidup amal. Jangan pernah kamu mengatakan mahala kamu, masjid kamu sudah hidup amal, kalau dari masjid kamu belum bisa mengirim 1 jamaah sempurna ke negeri jauh. Itu Hadraji, Pak, yang ngomong. Ini apa yang mau berangkat negeri jauh? 3 hari aja pun nggak jadi jemaah itu. Hah? Kenapa tuh nggak jadi? Karena 2 ini lemah. Musyawarah hariannya lemah, UMM 2,5 jam pun lemah. Bagaimana satu orang ahbab mau jadi amla? Amla itu paling rendah 8 jam tiap hari, 10 hari tiap bulan. Macam mana mau jadi amla kalau 2,5 jam aja mati, 3 harinya pun nggak keluar? Hah? Ya Allah, ya Tuhan. Tahlah. Kita sedih melihat kadang-kadang ahbab ini di markas kayak harimau. Dia di markas ngeri orangnya di markas, tapi sampai di mahalanya tidur, di halqahnya tidur. Jangan itu apa yang dicarinya dalam kerja dakwah. Kita sebenarnya kasihan nengok yang macam itu. Nah, Bapak jangan marah ya, Pak. Umumnya yang kayak gitu tuh orang-orang lama pula. AMP yang mana pula. Di markas macam harimau. Mahalah mati. Halqah mati. Hadir musyawarah halqah pun dia nggak pernah. Ada Pak AMP cakap gitu kepada kami ini berdua lah sama Amir Sab. Karena orang ngadu, akhirnya dia pun tahu, aku ini memang nggak pernah hadir musyawarah halqah karena aku ini sibuk di markas, katanya. Banyak kali kita dengar. Bapak tahu tuh Surah Indonesia, Pak Ali itu keluar 3 hari dari mahalanya, keluar masturo dari mahalanya, buat jauhlah 2 di mahalanya, dia bilang. Ya Allah, ya Tuhan. Mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan ya, semoga Allah Subhanahu wa taala luruskan niat saya, niat kita semua nih dalam kerja dakwah. Amin ya Allah. Cari ridha Allah untuk memperbaiki diri sendiri. Jangan lupa. Ingat nih Pak, memperbaiki diri sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, takutlah kepada Allah. Nah, ucapkanlah perkataan yang baik, perkataan dakwah, perkataan yang paling baik. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan perbaiki untuk kamu amalan-amalan kamu dan ampunkan dosa-dosamu. Jadi kita niat buat kerja dakwah untuk ini, supaya makin kita buat dakwah, Allah Subhanahu wa taala semakin perbaiki amal-amal kita. Kalau amal kita makin baik, iman kita makin baik.
amal makin baik, iman makin baik. Artinya level agama kita makin baik. Bapak tahu apa hebatnya kalau level agama satu orang makin baik? Nah, mudah-mudahan yang tidur yang ngantuk pun Allah baikkan level agamanya. Ya Allah, ya Tuhan. Apa hebatnya kalau level agama satu orang makin naik? Coba dikulah. Jadi panjang ceritanya nih. Jadi Pak, agama ini bukan untuk ibadah. Agama ini bukan untuk akhirat. Agama ini bukan untuk ibadah. Agama ini bukan untuk akhirat. Maksudnya agama ini bukan untuk ibadah saja, bukan untuk akhirat saja. Jadi agama ini adalah satu-satunya alat sukses hidup manusia di dunia ini. Agama adalah satu-satunya alat sukses hidup manusia di dunia ini. Kalau satu orang punya paham yang seperti ini, baru ada kemungkinan dia bakal bersungguh-sungguh dalam agama. Ya Allah, ya Tuhan. Apa sabda Nabi? Akhirat macam lautan yang luas. Akhirat macam lautan yang luas. Dunia macam air laut yang lengket di satu jari tangan manusia. Ya Pak. Akhirat macam apa Pak? Lautan yang luas. Dunia macam air yang lengket di satu jari tangan manusia. Hadis riwayat Muslim. Ini hadis Nabi. Dengan agama, masalah akhirat yang macam lautan luas itu selesai. Dengan agama, masalah yang macam lautan luas itu selesai. Apalagi masalah dunia yang macam air laut yang lengket di satu jari tangan, mustahil tak selesai dengan agama. Macam tronton sanggup ngangkat 100.000 ton, apalagi kalau cuma ngangkat sekilo, kecil lah itu. Jadi agama ini menyelesaikan masalah akhirat yang macam lautan luas, apalagi masalah dunia yang macam air laut yang lengket di satu jari tangan, mustahil tak selesai dengan agama. Dan sebaliknya, kalaulah agama yang ada pada diri saya tak bisa menyelesaikan masalah dunia yang macam air laut yang lengket di satu jari tangan, apalagi mau menyelesaikan masalah akhirat yang macam lautan luas itu. Jemaah rahimakumullah, lupa nama bapak ini. Ayah Pak Taufik. Ya Allah, jadikanlah keluarga Pak Taufik keluarga dai-da'iyah yang berkualitas yang Kau ridhoi ya Allah. Jadikanlah anak menantunya, cucu cicitnya, keturunannya sampai hari kiamat semuanya menjadi dai-da'iyah yang berkualitas yang Kau ridhoi ya Allah. Bahkan menjadi hafiz-hafizah yang berkualitas yang Kau ridhoi ya Allah. Bahkan menjadi alim-alimah yang berkualitas yang Kau ridhoi ya Allah. Jadi jemaah, maunya dalam diri kita ada kepahaman keyakinan yang seperti itu. Agama inilah satu-satunya alat sukses hidup di dunia ini, bukan di akhirat, di dunia ini. Lihat para nabi dan rasul, beliau-beliaulah orang yang level agamanya paling tinggi. Apa yang terjadi untuk para nabi dan rasul, untuk orang yang level agamanya paling tinggi? Dunia ini pun gak jadi ukuran lagi. Laut Allah belah jadi jalan tol, 12 jalan tol. Langit yang biasanya turun hujan, turun makanan. Api yang biasa membakar Allah sejukkan. Ini bukan karena teknologi, bukan karena ekonomi, karena agama. Artinya makin tinggi level agama satu orang, hidupnya di dunia ini semakin Allah mudahkan. Bukan makin kaya, makin tinggi jabatan ya Pak.
makin kaya, makin tinggi jabatan, tuh suka-suka Allah. Tapi yang pasti semakin tinggi level agama satu orang, hidupnya di dunia ini makin mudah. Urusan istri mudah, urusan anak mudah, urusan mau berangkat ke Jerman mudah, urusan mau kemana-mana mudah. Jemaah itulah. Allah mudahkan urusan dia. Itu kalau level agamanya tinggi. Itu sering dicontohkan. Satu orang anak umur 4 tahun, hari pertama masuk TK C ya. Hari pertama belum pernah belajar. Ngapain dia hari pertama di TK tuh? Paling nyanyi-nyanyi, makan-makan bubur ya. Pulang ke rumah, panggil ayahnya, anakku sayang sini. Ditulis ayahnya di papan tulis, 200 tambah 800. Berapa nak? Bisa anaknya ngerjainnya? Jauh lah Pak, bisa apa enggak? Sampai pecah kepala anaknya, mati pun tak bisa ngerjainnya. Bukan ngerjainnya, nulisnya aja dia belum bisa. Nulis 200 tambah 800 tuh. Kenapa? Baru 1 hari masuk TK. Tapi kalau bapak ini dipanggilnya si Farhan, anaknya, Farhan. Siapa nih Farhan? Anaknya udah kelas 12, kelas 3 SMA. Farhan berapa nih? Ini ya, nggak salah ayah ngasih aku soal katanya. Ini nggak perlu ku hitung-hitung ya, udah tahu aku jumlahnya 1000. Kenapa dia dengan begitu mudah bisa menghitungnya? Karena udah kelas 3 SMA. Macam itulah Pak kehidupan kita di dunia ini. Kalau level agama kita rendah, zaman itu kena masalah sedikit aja meledak-ledak masalah. Ada dulu di tempat kami, dulu kan pernah Pak, harga sawit anjlok tiba-tiba. Bapak ini punya kebun sawit, gara-gara harga sawit anjlok, bapak ini pun mati mendadak zaman itu. Masalah kecil jadi meledak-ledak. Tapi kalau orang yang agamanya level agamanya tinggi, masalah besar pun jadi kecil. Laut merah jadi jalan tol, langit turun makanan. Ya Allah ya Tuhan. Nah jadi jemaah 2 nih musyawarah harian dengan UMM 2,5 jam. Kalau ini jalan, semua jalan. Tapi kalau ini mati, semua mati. Ya Allah ya Tuhan. Satu orang manusia otaknya bagus, tapi kaki tangannya stroke. Bisa buat kerja nggak? Satu mahalah, musyawarah hariannya bagus, tapi UMM 2,5 jam mati. Bisa menghasilkan kerja nggak? Nggak bisa. Ya Allah ya Tuhan. Jadi jamarikullah, siapa yang di mahalanya masih ada agenda harian mahala tuh? Agenda harian mahala. Terus yang ada kemudian dibaca, yang ada kemudian dibaca. Baca aja. Yang ada dibaca dan kemudian dikerjai. Mudah-mudahan semua mahala kita Allah jadikan macam itu, ada, dibaca dan dikerjai. Ya Allah ya Tuhan. Kemarin Pak kita kasih contoh di Lok Semawe. Apa contohnya? Taklim rumah. Taklim rumah Indonesia tahun 2015 itu totalnya 77.000. Bukannya banyak kali. 2015 itu masih kumpul semuanya kan, gabung 430.000 ahbab. 430.000 ahbab. Taklim rumahnya 77.000. Munas semalam 3-4-5 Mei 2024, total taklim rumah Indonesia 56.000. Dari 77.000 jadi 56.000.
hilang 21.000. Gimana itulah 2015 2024 berapa tahun tuh? 9 tahun. 9 tahun bukan taklim rumahnya bertambah, malah taklim rumahnya hilang 21.000, bukan sikit. Kenapa? Kerja di mahala mati. Ada yang ingat Pak, kerja menambah taklim rumah hari apa tuh? Agenda musyawarah harian hari Selasa. Indonesia ini 40.000 mahala yang ada amal. 40.000 mahala yang ada amal. Sebenarnya sekarang ini nggak sampai lagi segitu, tapi anggap aja lah segitu. Coba kalau 40.000 mahala yang ada amal ini setiap hari Selasa buat kerja menambah taklim rumah. Selasa kerja menambah taklim rumah, bukan cuma dibaca aja Pak Taufik, ya kan? Siapa nih yang mau ditambah taklim rumahnya? Waktu Fauji 40 hari belum hidup taklim rumahnya. Toh Pak Supratman istrinya sudah ikut taklim mingguan Masturoh, tapi belum hidup taklim rumah. Siapa nih yang siap ke rumah Pak Fauji sama rumah Pak Supratman? Kami berdua, Baihaqi dengan Abdullah. Kalau perlu ya langsung dibuat Pak, hari itu juga, hari Selasa. Kalau tunggu besok hari Rabu udah lain lagi agendanya aja mereka. Datang situ, kasih targib, kasih fadilat. Aku bukan nggak mau buat taklim, duitku tak ada untuk beli buku taklim. Nah udahlah Pak Fauji, kami aja yang beli dulu, Bapak cicil aja. Kalau 10 hari tiap bulan, 10.000 tiap bulan bisa? Bisa katanya. Nah, dah kami beli. Kasih apa dia? Hidup taklim rumah. Sebulan berapa kali Selasa? Sebulan Selasa berapa kali Pak? Ada yang 4, ada yang 5 ya kan? Kira-kira kalau setiap mahala yang 40.000 itu tiap hari Selasa buat kerja macam gini, bertambah nggak taklim rumahnya? Bertambah nggak Pak taklim rumahnya? Sebulan bisa berapa bertambah taklim rumah? 4. Bilang aja lah 1 aja. 1 aja. 40.000 ini tiap bulan bertambah 1 aja taklim rumahnya. Jadi Indonesia setiap bulan bertambah 40.000 taklim rumah. 40.000 taklim rumah. 2 bulan jadi 80.000. Belum pernah terjadi dalam sejarah dakwah Indonesia Pak. Taklim rumah Indonesia totalnya 80.000 itu belum pernah terjadi. Tapi kalau kerja mahalanya jalan 2 bulan aja itu tunai jemaah regulah. Jadi Pak, nggak perlu lagi kita banyak-banyak kali alasan. Inilah, itulah, inilah. Yang jelas kerja makumnya mati. Betul apa enggak Pak? Betul enggak Pak? Gimana itu? Nanti Bapak lihat balik agenda musyawarah harian. Bagaimana musyawarah harian yang kuat, yang bagus, yang betul? Itu Pak, kalau kita lihat ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 5 ya Pak, bukan hari Jumat, nomor 5. Apa di situ ditulis? Takaja mahala hari ini. Kunjungan kepada orang Islam hari ini dalam UMM 2,5 jam untuk dibawa keluar di jalan Allah. Di nomor 5, takaja mahala hari ini. Senin itu juga, Selasa itu, Rabu itu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad itu juga. Itu namanya agenda tetap yang tetap dikerjai setiap hari. Gimana pula? Target berapa majelis Pak setiap hari?
Rame lah Pak. Target setiap hari berapa majelis? 25. Jangan dirubah-rubah. Udahlah, karena iman kita lini lemah, udah tiap hari 2 majelis saja. Macam bapak pula lebih pandai dari masa ini Jamuddin ya kan? Lebih pakar dari masa ini Jamuddin. Nggak ikut aja masa ini Jamuddin. Soal dapatnya berapa lah tuh nanti. Pokoknya targetnya berapa? 25. Dari mana nih? Dari masa ini Jamuddin. Mana bisa tuh 25? Udahlah 2 aja. Dari mana kau dapat 2? Dari aku lah katanya. Iyalah, kau memang lebih hebat dari masa ini Jamuddin. Cocoknya kau ini pindah ke Nijamuddin. Jadi atasan Maulana Sa'ad. Jangan dicakapkan Mbak, dalam hati aja. Ya Allah, ya Tuhan. Pokoknya 25 majelis satu hari. Ada yang bisa? Namanya Faisal Pak. Ahbab Ternate. Satu hari 100 majelis. 4 kali lipat dari 25 lagi. Dia Kargujari dipanggil waktu itu tahun 2013 di Cikampek. Di atas pentas tuh suruh Kargujari. Saya tiap hari 100 majelis. Tapi manakala saya buat 100 majelis ini katanya, saya sudah nggak selera makan lagi. Akhirnya saya menyadari ini juga kurang baik untuk saya. Jadi Pak, kayaknya kalau kita buat 100 majelis nggak suruh lagi sama dunia nih. Nengok istri kita pun nangis kita. Nengok istri keluar air mata. Kalau sekarang kan nengok istri keluar air liur dia kan. Itulah. Itu kalau 100 majelis. Makanya masa kita nggak kasih 100 majelis, 25 aja. Maka Pak Faisal itu mengatakan akhirnya saya sekarang tiap hari 40 majelis. Artinya apa Pak? Itu bisa dijalankan. Satu orang salesman Kargujari di Kemenjuru. Saya jadi salesman, itu target saya tiap hari 200 rumah. Salesman 200 rumah. Kita 2 rumah. Bapak buat UMM 2,5 jam. Buatlah tiap hari. Ya iya loh Pak, tiap hari. Masa enggak tiap hari katanya. Seminggu berapa majelis Bapak dapat? Seminggu Pak 3 kali. Kalau ditanya segitu baru jelas jawabannya. Kalau enggak tiap hari Pak, tiap hari loh Pak, tiap hari aku buat Pak. Seminggu berapa majelis baru ketahuan. Gimana itu? Coba. Kadang-kadang kita nih buat UMM 2,5 jam supaya ada Kargujari besok. Supaya besok musyawarah ada Kargujari. Jangan malu kita. Makanya mahala tuh mati jangan pula. Bertahun-tahun semata wayang aja di mahala tuh. Kenapa? Ya, kerjanya mati. Kami sama Mirsab pergi tuh Sri Lanka, keluar Masturo. Sampai di satu mahala. Mahala itu sebulan 30 jamaah 3 hari. 5 sampai 7 jamaah Masturo 3 hari dalam sebulan. Kami di sini ahbab 4 bulan kami 400 jumlahnya katanya. Ahbab 4 bulannya aja 400. Yang 40 hari 1.200. Satu mahala, bukan satu halqah. Bukan satu markas daerah, satu mahala. Di Mewat satu mahala 400 orang, 600 orang, jamaah regular. India, Pakistan, Bangladesh satu mahala 80 orang. Kalau kita keluar Masturo ke India, Bayan yang datang 80 orang itu sedikit sekali, sangat sedikit sekali. 8 orang ibu-ibu datang.
Itu sedikit Pak. 150 sedang. Yang namanya banyak tuh 300, 400. Jemaah pula. Pernah jamaah Indonesia Mas Turo keluar tuh di India, rumahnya 3 tingkat. Bayan Mas Turo penuh semua 3 tingkat tuh. 400-an Mas Turo datang. Pulang jalan tuh hitam semua jemaah pula. Entah kapan lah wujud di Bandar Meriah. Entah kapan wujud di Medannya kan. Pulang Bayan Mas Turo hitam jalan itu semua. Ini hitam juga, aspal aja zaman ini lagi hitam, orangnya tak ada zaman ini. Satu mahala 80 orang, 100 orang, 200 orang. Kita satu orang, satu mahala, 2 orang. Kemarin di Jakarta bentuk KBM 8 mahala jadi 1. Yuk, kok 8 mahala nih? Iya Pak, 1 mahala 1 orang katanya. Jadi 8 orang ya 8 mahala katanya. Kan suruh kita mengatakan 6 sampai 8 orang. Ya Allah, macam itulah kita masih. Kenapa? Ini tadi kerjanya mati di mahala. Kerjanya mati di mahala. Siapa membangkitkan kerja di mahala? Jadi macam mana caranya? Itu tadi Pak, nomor 5 itu tiap hari. Maka ditulis siapa tuh Suparman, Suparmin, Jono, Joni, Tono, Tony, tulis semua. Yang mendatangi tulis juga Abdullah Baihaqi. Target. Kalau 4 orang musyawarah berarti 2 jemaah. WMM atau 2 jam setengahnya ya kan. 2 jemaah. Jadi Pak, menjadikan 2,5 jam itu jadi UMM mudah aja. 2 jam setengah itu silakan Pak, mau dari rumah, dari masjid, pokoknya jumpa orang, taskil. Ganti jadi UMM, macam mana caranya? Datang aja ke masjid dulu, baca taklim dulu, 1 hadis, 2 hadis. Kitab apa yang dibaca? Apapun jadi. Pulangnya ke rumah apa ke masjid? Ini nggak usah dibicarakan Pak. Pokoknya datang baca taklim, habis itu buat kerja, jumpa orang. Kalau dapat taskilan bawa ke masjid. Coba regular. Udah jadi UMM. Jadi mudah UMM. 1 orang bisa. Kalau 1 orang macam mana buat UMM? Dia datang ke masjid, buka buku taklim, baca 1 hadis, 2 hadis, terus tutup, berangkat. Jumpa orang, ajak orang ke masjid. Kalau dapat, bawa ke masjid, baca taklim 1 hadis, 2 hadis, dakwah. Taskil. Nah, suruh kita Maulana Lima Fuji mengatakan taskilnya 5. Seabdul taskil itu 5. Yang pertama, taskil keluar di jalan Allah. Yang kedua, taskil untuk memberikan waktunya ke masjid. Bagaimana kita berani mentaskil orang beri waktu ke masjid kalau kita pun tak ke masjid? Kapan Bapak siap? Habis zuhur. Habis zuhur tak ada orang di masjid. Karkun lari semua jemaah. Kapan Bapak siap? Habis azhar. Habis azhar tak ada orang di masjid. Makanya diri kita dulu disiapkan. Jemaah. Kalau ada 12 orang, payah nggak nyari mahala yang ada 12 orang? Karpunnya 12 orang yang aktif. Payah apa mudah nyarinya? Jawablah Pak, payah apa mudah nyarinya? Hah? Mudah. Pak Taufik mudah, orang ini payah. Tak mana yang betul? Payah Pak cari mahala yang macam tu.
Kenapa di Mewat bisa sampai ratusan mahala hidup 24 jam? Karena ahbabnya banyak tiap mahala. Kita satu mahala satu orang. Kadang hidup 5 amal pun ahbabnya cuma 4 aja yang aktif. Gimana pula? Ya Allah, ya Tuhan. Kalau ada 12 orang, satu orang 2 jam. Satu orang 2 jam. 12 orang 24 jam. Kalau sekali mudah buatnya Pak. Kalau sekali ini maunya tiap hari ya kan. Itulah tadi pegawai tetap tadi 10 12 10 12 10 12 10 12 sampai hari kiamat. Satu lagi 8 10 8 10 8 10 8 10 sampai hari kiamat. Jadi jamarikulah, kalau 2 jam setengahnya aja nggak jalan, apalagi mau 24 jam jamarikulah. Mimpi di tengah siang bolong. 2 jam setengahnya aja nggak jalan, apalagi 24 jam jamarikulah. Mimpi di siang bolong. Ya Allah ya Tuhan, entahlah tak ngerti gitu. Maka Bapak siapa jalankan yang 2 nih dengan betul. Jadi kalau di hari Senin nomor 5 tambah hari Senin. Ditambah Pak. Selasa 5 tambah Selasa. Rabu? Rabu Pak? Enggak bercakap ya. Senin nomor 5 tambah Senin. Tuh yang dibicarakan. Kalau Selasa 5 tambah Selasa. Kalau Rabu 5 tambah Rabu. Kalau Ahad 5 tambah Ahad. Dibicarakan. Itu musyawarah yang kuat, otak yang jenius. Tapi walaupun otaknya jenius, kalau badannya stroke nggak jalan juga jemaah. Walaupun musyawarah hariannya udah mantap macam tuh, tapi kalau UMM 2,5 jamnya mati Pak semua. Jadilah mahala tuh mahala stroke. Jemaah rahimakumullah. Mudah-mudahan mahala saya, mahala kita ini mahala kuat semua jemaah. Jadi UMM 2,5 jam itu alat segala takaza. Macam buka sekrup, alatnya obeng. Maka semua takaza ini alatnya UMM 2,5 jam. Nomor 5, takaza mahala hari ini, kunjungan kepada orang Islam hari ini dalam UMM 2,5 jam. Itu udah jelas. Mau ngajak orang supaya rame hadir malam markas. Alatnya apa? Alatnya apa Pak? UMM 2,5 jam. Supaya pemuda, pelajar, mahasiswa, santri banyak ikut kerja dakwah. Alatnya apa? UMM 2,5 jam. Apalagi bisa sampai 8 jam. Jadi semua agenda itu Pak, nomor 5, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, itu semua alatnya UMM 2,5 jam. Kalau mati UMM 2,5 jam, ya mati semua takajanya. Itulah yang terjadi sekarang. Siapa menghidupkan UMM 2,5 jam? Siapa menghidupkan UMM 2,5 jam? Kayaknya di seluruh Aceh nih, itu ahbab yang paling taat tuh benar meriah. Benar meriah nih mau dijadikan bulat, jadikan lonjong, jadikan segi 4, siap aja jemaah itu. Makanya semestinya semua masjid-masjid benar meriah ini betul-betul hidup 5 amal semua. Ya Allah ya Tuhan. Ini benar meriah Pak. Benar-benar meriah. Jemaah rahimakumullah. Coba Pak, siapa yang pernah tekan UMM 2,5 jam tiap hari?
Tiap hari Pak, tiap hari. Ini kalau jalan semua tak aja jalan. Gimana itulah. Yang pensiunan, yang udah nggak kerja lagi, atau dia nggak pensiunan, pegawai negeri nggak, pegawai swasta nggak, tapi hidupnya udah ada yang menyokongnya. Tiap bulan dapat kiriman dari anaknya, dari menantunya, ya kan. Pensiunan kata masa kita, ya Allah, bagaimana caranya supaya musyawarah harian dengan UMM 2,5 jam ini bisa jalan? Caranya cuma satu aja. Apa caranya? Ahbab ngasih waktu ke masjid. Ahbab ngasih waktu ke masjid. Baik Mustaq almarhum Tuamir Sab bilang, Ahbab itu siapa? Ahbab itu adalah orang yang memberikan waktunya ke masjid. Itulah ahbab. Ya Allah, ya Tuhan. Siapa memberi waktu ke masjid? Tiap hari, bukan seminggu sekali, tiap hari. Coba sekali lagi, siapa yang siap tiap hari memberikan waktunya ke masjid? 2,5 jam. 2,5 jam itu Pak, itu makanan karkun 3 hari. Kartun 40 hari 4 bulan 8 jam paling sedikit. Mas kita Nijamuddin mengatakan pensiunan 16 jam Pak di masjid. 16 jam di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan. Dunia nih Pak udah huru-hara. Perang dunia ketiga, Imam Mahdi, begitu dekat sudah waktunya. Gimana Pak, ini kartu jari saya sampaikan sekarang. Dulu tahun 2017, tahun berapa? 2017. Almarhum Pak Cecep Firdaus dengan almarhum Pak Yai Ujerun, dengan almarhum Pak Yai Muhlisun, dengan almarhum Ustadz Lutfi, dengan satu orang Jakarta, 5 orang Pak di ruang suruh. Tahun berapa tadi? Bahas soal Imam Mahdi. Dan Pak Cecep waktu itu mengatakan 5 tahun lagi Imam Mahdi akan dilantik. 2017 tambah 5 berapa? Itu prediksi almarhum Pak Cecep 2022. Waktu itu Pak Cecep bilang ini untuk kita-kita aja, jangan dikasih tahu keluar. Pak Yai Muhlisun bilang nggak bisa, ini mesti dikasih tahu. Maka Pak Yai Muhlisun kasih tahu dengan satu orang ahbab di Kalimantan Barat. Ahbab inilah yang ngasih tahu saya. 2022 prediksinya. Zaman itulah. Ini udah lewat. Kita masih sibuk lagi memperluas kebun kopi gitu ya kan. Masih sibuk lagi cari mosang. Cari mosang supaya berak dia white kopi gitu. Ya Allah, ya Tuhan. Jamaah itulah, kita nggak boleh lupa yang menentukan kaya miskin itu Allah. Kalau ketentuan kaya lah. Kalau miskin Pak, walaupun satu hari jadi 2 juta jam miskin. Sabda Nabi, orang yang paling buruk adalah orang yang kehilangan akhiratnya gara-gara memperbaiki dunia orang lain. Gimana itulah? Gara-gara harben tinggal amsol, gara-gara harta benda tinggal amal soleh. Siapa tuh harben? Harben itu adalah pengkhianat yang pasti berkhianat. Harben do Pak Rido, pengkhianat yang pasti berkhianat. Satu orang mau mati, dipanggilnya harben. Harben sini, aku ini mau mati. Nanti setelah aku mati, bagaimana perlakuanmu terhadap aku? Harben jawab, ya kalau kau udah mati, matilah kau sana, aku pergilah sama orang lain, ngapain lagi aku sama kau, katanya. Itu harben, pengkhianat yang pasti berkhianat.
Macam calon istri. Apa kata calon istri kita? Bang, maaf ya bang, kalau abang pergi, aku pergi juga bang, cari laki-laki lain. Kita jadikan dia istri. Udah ngaku macam tu, kita jadikan juga istri. Yang bodoh tolol lah kita tuh. Sama lah macam ni. Mungkin lebih parah lagi pun. Pengkhianat yang pasti berkhianat, kita kejar-kejar juga. Bodoh tolol enggak tuh? Allah firman dalam Quran surat Qasas 77, carilah olehmu akhirat. Cuma jangan lupa bagianmu di dunia. Kita yang ngatur dunia, jangan dunia yang ngatur kita. Lembu, aku mau keluar 4 bulan. Macam mana? Lembu bilang, moh. Walaupun kau bilang moh, aku tetap keluar 4 bulan. Aku yang ngatur kau, bukan kau yang ngatur aku. Bisa nggak Pak macam itu? Silap-silap bukan 4 bulan, 3 hari pun nggak bisa ya kan? Taskil keluar 3 hari, entahlah Pak, musyawarah dulu katanya. Rupanya musyawarah sama lembu ya. Lembu, gimana menurut pendapatmu? Aku di taskil keluar 3 hari. Lembunya bilang moh ya kan. Habis itu datang dia sama kita. Hasil musyawarah kami saya tangguh dulu Pak. Rupanya musyawarah sama lembunya aja mereka. Ya Allah ya Tuhan. Ada Pak di mahala saya, hampir 80 tahun dah umurnya. Nggak bisa keluar karena jaga kambingnya entah 8 ekor entah berapa. Saya bilang jual aja Bapak Dina, mau mati masih mikir kambing juga. Ya begitulah, cuma itulah. Jadi jangan gara-gara harben amsolnya tinggal. Amsol itu siapa? Teman setia yang pasti setia. Satu orang mau mati dipanggilnya Amsol. Amsol, aku ini doang mau mati. Bagaimana perlakuanmu kepadaku nanti setelah aku mati? Manakala Tuhan sakaratul maut, aku berada di sisi Tuhan. Bersama Tuhan, menghadapi bersama-sama. Manakala nanti Tuhan dikubur, aku masuk dalam kubur juga. Ku jaga Tuhan dari kepala, kaki, dari kanan, dari kiri. Di mizan aku bersama Tuhan. Di sirat aku bersama Tuhan. Sampai menggiring Tuhan bersama-sama masuk ke dalam surga. Itu Amsol, teman setia yang pasti setia. Kita tinggal-tinggal Amsol nih gara-gara pengkhianat. Gara-gara harben nggak jauhlah 2 aja marikulah. Gara-gara harben nggak keluar 3 hari. Gara-gara harben nggak buat UMM jamarikulah. Siapa tuh? Saya lah tuh jamarikulah. Siapa tuh? Astagfirullah. Jamarikulah. Entahlah mau ngapain lah kita di dunia ini jamarikulah. Pengkhianat itu juga kita kejar-kejar. Ya Allah. Toko, aku hari ini mau jauh lah. Kau lepas asar ku tutup. Tokonya bilang mana boleh. Walaupun kau bilang nggak boleh, aku yang atur kau, aku yang nutup kau, bukan kau yang ngatur aku. Bisa Pak macam itu? Hari ini jauh lah nih toko, kau ku tutup dulu. Gimana itu Pak? Ya Allah ya Tuhan. Banyak Pak pengusaha-pengusaha sukses. Di Thailand ada pengusaha kilang papan roti apa segala macam. Bukanya 1 hari cuma 2 jam aja. Ada dokter juga jamarikulah. Prakteknya jamarikulah 1 hari segitu juga. Jadi kalau orang mau datang jam segitu. Selain itu tak ada lagi. Selain itu apa urusannya? Tak aja semua. Dakwah. Jamarikulah. Hidup. Bukan hidup lagi. Berlebih-lebih duitnya jamarikulah. Jadi kaya miskin itu ketentuan Allah. Udahlah. Nggak usah banyak kali berhayal jamarikulah. Kaya miskin itu ketentuan Allah. Nggak usah banyak kali berhayal. Yang jelas kalau level agama kita makin naik,
hidup kita di dunia ini makin mudah. Itu mesti diingat tuh Pak. Baik miskin, baik kaya, kalau level agamanya makin naik, hidupnya di dunia ini makin mudah. Urusan-urusannya jadi mudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, kami selesaikan segala masalahnya. Kami beri rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Lagi mandi, kejebur, datang orang ngasih duit. Hadiah Pak katanya. Dia pun pergi. Ya Allah, ya Tuhan, jabarikullah. Maka coba melalui KBM ini diinginkan semua amal makruh naik. Masjid jadi hidup di amal. Makanya suruh kita mengatakan di masjid yang paling kuat dibuat 3. Pertama buat jaulah 1. Lepas jaulah 1 pertemuan jamaah rangka. Dan bagus hari itu dibuat tuh masjid hidup 24 jam. Pak Ali mengatakan sekurang-kurangnya sepekan sekali. Itu sekurang-kurangnya jamaah. Yang diinginkan tuh setiap hari. Maulana Sa'ad pernah menegur Maulana Mustaqim. Maulana Mustaqim kasih mujakarah karena pentingnya nih UMM ini mesti dihidupkan walaupun seminggu sekali. Keluar Maulana Sa'ad. UMM dibuat setiap hari. Jemaah rahimahullah. Jadi tuh di masjid yang paling kuat dibuat 3, jaulah 1, lepas itu pertemuan jemaah rangka. Terus masjid hidup 24 jam. Sekurang-kurangnya seminggu sekali. Bagus waktu jaulah 1 itu aja rame ya kan. Siangnya bagaimana masjid hidup 24 jam nuh? Masjid menuju 24 jam sebenarnya. UMM-nya siang 5 kali, malam ada orang beribadah. 24 jam yang diinginkan masa kita macam orang keluar. Kalau keluar ada nggak orangnya tetap? Ya Pak, kalau keluar ada nggak orangnya tetap? Macam itulah yang diinginkan masa kita, masjid 24 jam. Jam 5 subuh ada karkun situ. Jam 8 pagi ada karkun situ. Jam 11 ada karkun di situ. Jam 2 sore, jam 2 siang ada karkun situ. Jam 5 ada karkun situ. Malam jam 7 ada, malam jam 9 ada, jam 11 ada, jam 3 ada. Kapan datang ada. Itu baru betul-betul 24 jam. Mudah-mudahan Mahala Pak Taufik hidup nih. Ada 12 orangnya kan. 12 orang, 1 orang 2 jam. 1 orang 2 jam. Jadi 12 orang 24 jam. Tapi kalau belum bisa macam itu, UMM 5 kali siang hari. Walaupun cuma setengah jam UMM-nya. Malam sip-sipan beribadah. Coba itulah. Tak tahulah kita. Coba bayangkan. Kalau masjid mahala kita musyawarah hadirnya bagus, UMM 2 jam setengahnya, 2 jam setengahnya yang bagus, semua tak aja tunai. Semua tak aja tunai. Dari Senin sampai Ahad tuh. Apalagi kalau sampai hidup 24 jam jamaah. Laki-laki balik di kampung kita tuh semuanya bakal masuk masjid. Keberkahan dari langit Allah turunkan, keberkahan dari bumi Allah keluarkan. Itu di semalam kasih contoh. Tuh Pak, di Brandar. Saya dulu tinggal di Brandar. Ada satu kampung namanya Sekoci. Kampung tuh rumah gubuk semua. Tapi manakala jamaah dakwah datang, mereka semangat. Suatu kampung tuh jadi kampung dakwah. Kalau sholat Jumatnya 300 orang, sholat subuhnya 297 orang. Kurang 3 orang aja lagi. Perempuan pakai jilbab semua. Gimana itu? Mereka nanam jeruk. Hasil jeruknya melimpah ruah. Kalau bapak-bapak pernah dulu dengar jeruk panti buaya, nah itu dari situlah datang. Jeruk panti buaya itu. Apa yang terjadi? Berubah. Gubuk-gubuk jadi gedung-gedung. Mobil di kota belum ada yang model macam itu, di situ dah ada jamaah.
Tapi akhirnya manakala datang dunia, rusak. Itu yang ditakutkan Nabi. Aku tidak takutkan fakir datang kepada kalian, tapi yang aku takutkan adalah manakala perbendaharaan dunia datang kepada kalian, maka kalian akan hancur sebagaimana hancurnya umat-umat terdahulu. Jadi manakala perbendaharaan dunia datang ke situ, akhirnya malah disebutkan udah ada yang berani buat maksiat di kebunnya itu. Masjid udah mulai sunyi, Allah cabut, datangkan banjir, rusak tuh hasil kebun jeruk. Jangan pula. NTT satu pulau 200 kakak, semua suro udah pernah datang ke sana, ke pulau itu. Nah 2005 saya keluar di India dengan orang dari pulau itu. Mereka lah cerita dulu payah, mata pecah lihat di situ. Tetapi manakala 200 kakak dimasuk masjid semua, jadi ahbab itu Allah datangkan rumput laut ke situ. Rumput laut datang, Pak. Ini mata air Payau. Berapa jauh? 1 meter aja dari situ dibor air. Keluar air tawar Jawa Rigula. Itu keberkahan. Apalagi masjid hidup 24 jam. Hidup 2 jam setengah aja tiap hari udah segala tak aja tunai. Jazakallah. Maka semua laki-laki perempuan anak-anak di tempat itu bakal jadi anak-anak laki-laki perempuan anak-anak yang beragama semua. Bala Allah tangguhkan, Allah pindahkan ke tempat lain. Itu kalau masjid 24 jam jalan, seluruh jamaah seluruh dunia ini datang Pak ke situ. Seluruh jamaah seluruh dunia datang ke situ, dan dari situ mengirim jamaah ke seluruh dunia. Dari masjid itu sanggup memberi makan orang, macam sekarang nih di markas-markas dunia hidup 24 jam, kasih makan orang periwak nggak bayar. Jadi kalau mahala kita hidup betul-betul hidup 24 jam, mahala kita bakal jadi mahala yang siap memberi makan kepada semua orang. Semua jamaah datang ke situ. Jazakallah. Dan sebab kita berangkat ke seluruh dunia, turun keberkahan dari langit, keluar keberkahan daripada bumi. Ya Allah, tak tahulah nih, apakah ini hayalan atau bakal jadi kenyataan. Tapi kita sangka baiklah kepada kawan-kawan kita di Bandar Meriah ini, ya kan? Ini bakal jadi kenyataan. Udah kita sampaikan tadi, seluruh Aceh ini nampaknya yang paling taat ini Bandar Meriah. Ya Allah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat makin banyak ahbab-ahbab bertambah di Bandar Meriah ini. Malam Sabtu Jari sampai pintu belakang itu semua padat. Amin kan Pak? Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, salat isyraq masih bisa. Habis isyraq musyawarah. Anak batok. Kalau baik. Baru. Tapi dia tadi situ, dia tengok. Ya, mendirukan.